Halo minasang, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Tentunya masih bersama saya, Dwi Lestari. Kali ini saya akan membahas contoh soal ujian JFT Basic. Saya memiliki banyak koleksi contoh soal JFT Basic dan kali ini saya akan membahasnya agar kalian juga bisa belajar bareng bersama saya. Soal-soal JFT Basic itu kira-kira seperti yang punya saya ini, jadi kalian juga bisa untuk mempelajari soal-soal ini untuk persiapan sebelum mengikuti ujian JFT Basic. Kalau di ujian JFT Basic, contoh soal seperti ini, sepertinya ini di sesi yang pertama. Langsung saja kita bahas yang nomor 1. Okuni wa nani-nani desu ka? Okuni itu negara, dan ini ada sebuah kata tanya yang ini ditunjukkan dengan kata desu ka. Jadi kira-kira kata tanya apa yang tepat untuk melengkapi kalimat ini? Kita artikan dulu jawabannya nomor 1, ini donata. Donata itu artinya siapa. Kalau negara dengan siapa itu tentunya tidak nyambung ya. Terus yang nomor 2 ini nande. Artinya menggunakan apa itu juga tidak tepat. Yang nomor 3 ini ikutsu. Ikutsu itu berapa. Jadi kurang tepat juga. Yang nomor 4 dochira. Dochira itu mana atau sebelah mana. Jadi ini yang tepat ya. Negaranya di sebelah mana atau dari negara mana, seperti itu artinya. Kita ke contoh soal yang nomor 2. Sukaremashita kara taku si nani-nani norimasu. Artinya karena lelah taksi, ini takushi artinya taksi, norimasu itu naik. Ini kita disuruh untuk melengkapi partikel. Partikel naik itu apa ya? Kalau O itu partikel korban, jadi ini bukan. Partikel D itu menggunakan atau di. Partikel To itu dengan, jadi ini juga bukan. Dan mungkin ini partikel ni ya. Norimasu itu menggunakan partikel ni. Contoh soal yang nomor 3. Nani-nani kunie kaerimasu. Jadi ini pulang ke negara, artinya pulang ke negara. Kata kuncinya di sini, karena ini kata kerjanya bentuk biasa, tidak bentuk lampau. Jadi ini ada keterangan di pilihan ini, ada banyak keterangan waktu. Kita pilih yang keterangan waktunya belum lampau. Itu merupakan kata kuncinya. Kalau asate itu besok lusa, jadi ini belum lampau. Ini. Jadi jawabannya yang tepat yang ini, tetapi kita artikan dulu yang 3 belakang. Ototoi itu 2 hari yang lalu, itu tentunya lampau. Sensu itu minggu lalu. Yube itu tadi malam. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang asate. Besok lusa. Kalau digabung menjadi satu kalimat, asate kunie kaerimasu. Besok lusa pulang ke negara. Contoh soal yang nomor 4. Watashi no jisou wa omoi desu kara nani-nani jisou ga hoshii desu. Ini artinya kamus saya karena berat ingin kamus yang titik-titik. Jadi kalau karena kamusnya berat itu tentunya ingin kamus yang ringan ya. Kita cari jawabannya yang tepat. Yang jawaban nomor 1 ini abunai. Abunai itu artinya bahaya. Jadi tidak tepat. Yang nomor 2 ini wakai. Wakai itu muda. Nomor 3 ini amai. Amai itu manis. Yang nomor 4 karui. Karui itu ringan. Jadi jawabannya yang tepat adalah karui. Watashi no jisou wa omoi desu kara karui jisou ga hoshii desu. Karena kamus saya berat, ingin kamus yang ringan. Contoh soal yang nomor 5. Ichijikang nani-nani atau de sawa o abimasu. Artinya setelah 1 jam melakukan titik-titik, mandi shower. Jadi kalau model soal yang seperti ini, kita disuruh untuk
mencari pola kalimat yang tepat. Ini tentang perubahan kata kerja. Yang nomor 1 ini ada bentuk mas. Yang nomor 2 ini bentuk ta atau bentuk lampau. Yang nomor 3 bentuk kamus atau bentuk biasa. Yang nomor 4 ini bentuk nai, bentuk negatif. Dan kalau atau de itu biasanya menggunakan bentuk ta atau bentuk lampau. Jadi yang benar itu ichi jikang hasitta atau de sawa o abimas. Artinya setelah 1 jam berlari, mandi shower. Kita lanjut ke contoh soal yang nomor 6. Watashi wa nani nani ga suki desu. Mainichi kiite imas. Artinya saya suka setiap hari mendengarkan. Kuncinya di sini ada kata kiite. Dari kata kikimas yang artinya mendengarkan dirubah menjadi bentuk te. Ki-nya berubah menjadi ite, jadinya kiite, mendengarkan. Karena ini kegiatan berulang-ulang jadi menggunakan bentuk te imas ya. Mainichi setiap hari dan setiap hari dilakukan jadinya menggunakan bentuk te imas. Kalau mendengarkan itu mendengarkan apa? Apakah mendengarkan ini ote arai itu toilet? Apakah benar? Tentunya tidak ya. Ini ocha itu teh, tentunya tidak juga. Ongaku musik, jadi yang benar ini menurut saya. Jadi setiap hari mendengarkan musik. Kalau yang nomor 4 ini, niku itu daging. Jadinya, watashi wa ongaku ga suki desu, mainichi kiite imasu. Saya suka musik, setiap hari mendengarkan. Jadi ongaku adalah kalimat yang tepat untuk melengkapi soal nomor 6 ini. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 7. Kyou wa futsuka desu, ashita wa nani nani desu. Kalau ini hitungan tanggal ya. Jadi teman-teman juga harus hafal untuk tanggal dari tanggal 1 sampai 31. Dari mulai Suitachi, Futsuka, Mika, Yoka sampai Sang Juichinichi. Suitachi itu tanggal 1, Sang Juichinichi itu tanggal 31. Kalau ini soal di nomor 7, hari ini Futsuka. Futsuka itu tanggal 2 berarti besok, asta. Besok tanggal 3. Tanggal 3 itu Mika. Tanggal 1 Suitachi, tanggal 2 Futsuka, tanggal 3 Mika. Ini yang tepat. Tanggal 3. Jawaban yang nomor 4. Selanjutnya nomor 8. Pen o ni nani nani kaimashita. Di sini pilihan jawabannya ada mai, dai, hiki, hong. Jadi ini kita disuruh untuk memilih kata satuan. Kata satuan dari pensil ini. Di sini ada kata benda pen. Kata kerjanya kaimas, membeli. Jadi membeli 2 buah pensil. Kalau bahasa Jepang itu satuannya masing-masing. Satuan dari pensil adalah yang mana? Kalau mai itu untuk satuan lembar, kertas atau baju itu pakainya mai. Kalau dai itu mesin kendaraan, televisi, radio, semua yang berbentuk mesin. Yang ada mesinnya. Yang nomor 3 ini hiki, itu untuk binatang kecil. Dan yang paling tepat untuk satuan pensil adalah hong, nihong. Kalau 1 ipong dan 2 nihong. Jadi pen o nihong kaimashita, telah membeli 2 buah pensil. Selanjutnya kita ke nomor 9. Kono hong wa nani nani desu kara hoka no hong ga yomitai desu. Karena buku ini ingin membaca buku yang lain. Jadi bukunya ini kenapa ya? Yang 1 sumaranai itu bosan. Yang nomor 2 itu mazui. Mazui artinya tidak enak. Yang nomor 3 marui. Marui itu bulat. Yang nomor 4 ini yowai, artinya lemah. Jadi ini menurut saya jawaban yang tepat adalah sumaranai, membosankan. Karena bukunya ini membosankan, ingin membaca buku yang lain.
Kono hong wa sumaranai desu kara, hoka no hong ga yomitai desu. Kita lanjut ke nomor 10. Kono restoran wa hito ga okute nani-nani desu. Restoran ini banyak orang. Kalau banyak orang itu biasanya apa? Seperti itu. Yang nomor 1 ini artinya iriguchi. Iriguchi itu pintu masuk. Jadi bukan ya. Yang nomor 2 itu nigiaka. Nigiaka itu artinya ramai. Kalau banyak orang jadinya ramai. Ini menurut saya jawaban yang tepat. Tapi kita akan mengartikan jawaban yang selanjutnya juga. Yang nomor 3 ini muko. Muko itu artinya seberang atau sebelah sana. Kalau tidak salah itu artinya. Yang nomor 4 masugu. Artinya segera. Restoran ini banyak orang. Jadinya ramai. Nigiaka merupakan jawaban yang tepat untuk melengkapi soal nomor 10 ini. Selanjutnya soal nomor 11. Watashi wa kino kaze o nani-nani. Saya kemarin, kaze itu masuk angin ya, tapi ini merupakan kata benda. Kalau kata kerjanya dari masuk angin itu hikimas. Hikimas, terus ini ada kata waktu, keterangan waktunya kino. Kino itu kemarin, jadi sudah lampau, jadi hikimasta. Ini jawaban yang tepat adalah hikimasta. Saya kemarin masuk angin. Yang nomor 12, ada percakapan antara A dan B. Kyoshitsu ni nani-nani imasu ka? Ini merupakan kata tanya. Kyoshitsu itu ruang kelas. Imasu ka itu apakah ada? Dari kata imas, imas sendiri ada dan ini diberi tambahan ka. Jadi merupakan kata tanya. Imasu ka apakah ada? Apa sih yang tepat untuk melengkapi ini? Yang B ini iye minna kairimashita. Tidak, semuanya sudah pulang. Kalau jawaban nomor 1 ini dareka, artinya seseorang. Nomor 2, daremo, siapapun artinya. Dareno itu milik siapa. Darewa itu siapa. Jadi menurut saya jawaban yang tepat adalah dareka. Yang artinya di ruang kelas apakah ada seseorang? Tidak, semuanya sudah pulang. Jadi itu tadi merupakan contoh soal ujian JFT Basic part 1. Nanti akan saya buat contoh soal lagi yang part 2. Ditunggu contoh soal berikutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Dan juga bunyikan loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan contoh soal yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.